hari Jumat. Makanya para ulama mengatakan pada malam Jumatnya atau hari Jumatnya disunnahkan diri kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita luangkan waktu kita semaksimal mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat idza waqa'atil waqi'ah tafsirnya apabila terjadi hari kiamat yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Saat itu maka ya betul mu'idanul inadul mu'anidina akan menjadi hilang, menjadi batal semua pertentangan dari orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau saat ini masih banyak orang yang mengingkari tentang datangnya hari kiamat. Sebagian orang, bahkan ada orang yang tidak percaya ada azab kubur. Mereka menentang semua hal yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk datangnya hari kiamat. Nanti pas sudah datang hari haknya, maka semua orang-orang yang menentang akan batal pertentangan mereka semua. Kenapa demikian? Karena mereka langsung menyaksikan terjadinya hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri. Kemudian para jamaah sekalian, dinamakan hari kiamat. Kenapa? Sampai dinamakan hari kiamat dengan kalimat al-waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Kenapa hari kiamat pada surah al-waqi'ah ini dinamakan al-waqi'ah, yakni hari kiamat? Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa innama summiyatil qiyamatu waqi'atan li syiddati sawtiha yasma'ul qarib wal ba'idu. Karena sangat keras suara yang terjadi pada hari tersebut. Kan nanti bumi berbenturan dengan matahari, matahari berbenturan dengan bulan, seluruh planet akan saling berbenturan. Jadi tidak sesuai dengan perputaran pada porosnya. Kalau sekarang hari ini masih sesuai dengan apa? Dengan porosnya, masing-masing beredar sesuai dengan peredarannya. Nanti bila datang hari kiamat saling bertabrakan, saling bertubrukan, sehingga suara yang sangat keras didengar oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya dinamakan sebagai al-waqi'ah. Kalimat al-waqi'ah pengertiannya adalah li syiddati sawtiha yasma'u al-qarib wal ba'idu. Sangat keras suara yang terjadi pada hari kiamat tersebut, yang suara tadi didengar oleh orang yang dekat atau orang yang sangat jauh. Dimanapun hamba Allah Subhanahu wa ta'ala beradanya, dimanapun makhluk Allah beradanya, akan mendengar suara yang sangat keras ini. Ya Allah, coba aja kita bayangin kalau ada tabrakan antara mobil dengan mobil yang besar, itu suaranya kan kemana-mana. Itu luar biasa, dengar oleh orang yang dekat, bahkan oleh orang-orang yang apa? Yang jauh. Bahkan bila terjadi satu ledakan di satu kampung, satu daerah, kemudian ledakan ini bukan hanya dengar oleh orang kampung saja, bahkan didengar oleh siapa? Orang-orang di luar kampung itu baru ledakan. Apalagi nanti terjadinya hari kiamat yang semua planet, semua matahari, bulan, bumi, Mars, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala akan saling berbenturan. Makanya dinamakan pada surah Al-Waqi'ah ini kiamat dengan nama Al-Waqi'ah. Tadi alasannya para ulama menyampaikan karena sangat keras suaranya yang terjadi pada hari itu, yang didengar oleh orang yang dekat dan oleh orang yang jauh. Kemudian ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Saat itu kalau sudah datangnya hari kiamat, maka akan khafidatun rafi'ah. Bagaimana pengertiannya khafidatun rafi'ah? Hiya khafidatun lil kafirina fi darakatin nari wal adabi. Maka saat itu Allah akan merendahkan orang-orang kafir berada di neraka yang sangat bawah dan berada di adab Allah yang sangat pedih. Saat itu, kalau sekarang orang kafir masih bebas ya, orang kafir sekarang masih bebas. Mereka masih bersenang-senang, mereka masih berleha-leha,
mereka masih berfoya-foya. Hari ini mereka sangat bebas, tapi nanti bila datang hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka khafidatur rafi'ah, Allah akan merendahkan dengan serendah-rendahnya orang-orang kafir. Allah letakkan mereka di neraka yang paling bawah, dan Allah akan adab mereka dengan adab yang sangat pedih. Makanya kita jangan tergiur, jangan tertarik dengan kesenangan orang-orang kafir. Kenapa demikian? Orang-orang kafir kesenangannya di alam dunia. Mereka bahagia di alam dunia, mereka senang di alam dunia. Tidak dengan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbelenggu. Dengan apa terbelenggunya? Dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Berzina tidak boleh, mencuri tidak boleh, merampok tidak boleh, menzalimi orang tidak boleh. Kita itu semua terbelenggu. Terbelenggu dengan apa? Terbelenggu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang kafir. Orang kafir mereka hidup semaunya, mereka hidup bahagia di alam dunia, tapi nanti pas datang hari kiamat, kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga, khafidatur rafi'ah. Kalimat khafidatun adalah Allah merendahkan dengan serendah-rendahnya orang kafir. Mereka Allah tempatkan di neraka yang sangat bawah sekali, dan Allah akan adab mereka dengan adab yang sangat pedih. Rafi'ah, apa makna rafi'ah? Rafi'atun lil mu'minina fi darajatil jannati wan na'imi. Allah akan angkat dengan setinggi-tingginya derajat pangkat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan nikmat dengan sangat luar biasa. Makanya orang yang beriman di dunia sabarnya mesti banyak. Kenapa demikian? Dunia ini merupakan penjaranya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan, kita dibelenggu. Kita dibelenggu dengan apa? Tadi dibelenggu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada wajib, kita wajib sholat yang 5 waktu, kita wajib puasa Ramadan, kita wajib menunaikan zakat. Kalau sudah mampu, ada uangnya, kita wajib melaksanakan ibadah haji. Kemudian ada sunnah, dibelenggu dengan sunnah. Ada sunnah pada wudu, ada sunnah pada sholat, ada sunnah pada mandi hadas, ada sunnah pada zakat, ada sunnah pada puasa Ramadan. Kita dibelenggu dengan hukum haram. Haram tidak diperbolehkan makan daging babi, haram tidak diperbolehkan makan daging anjing, haram tidak diperbolehkan memakai emas bagi laki-laki, haram tidak diperbolehkan berzina, haram tidak diperbolehkan menggibah orang lain. Kan demikian. Artinya apa? Hidup kita di alam dunia diatur, dibelenggu dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pas datang hari kiamat, terjadi hari kiamat, semua makhluk Allah mati. Saat itu Allah akan sangat-sangat menaikkan, meninggikan pangkat seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan nikmat yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya surga itu adalah tempat kenikmatan yang mata tidak pernah bisa memandang, yang telinga tidak bisa pernah mendengar, yang hati tidak pernah terlintas. Subhanallah. Jadi di hati kita nggak pernah terlintas kenikmatan surga seperti apa. Subhanallah. Coba kita bayangkan, kita di sebuah tempat, ini tempat hijau semua, banyak pohonnya, banyak kebunnya, banyak bunga-bunganya, indah banget itu, indah. Kemudian di bawahnya ada sungai yang mengalir, ada gemericik airnya, itu indahnya luar biasa. Surga lebih dari itu. Kalau kita merasa nyaman, merasa betah, merasa enak, merasa nikmat tinggal di sebuah tempat yang demikian keadaannya, tempatnya sejuk, banyak pohon, bawahnya ada air, kemudian kita menjadi nyaman. Surga lebih dari itu. Jadi makanya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ketiga ini, khafidatun rafi'ah.
Tadi rafi'ah artinya tafsirnya pada saat terjadi hari kiamat semua makhluk Allah akan mati, akan binasa. Maka saat Allah bangkitkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Allah naikkan, akan Allah tinggikan setinggi-tingginya pangkatnya, derajatnya dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah anugerahkan nikmat yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Allah, makanya orang beriman tujuan akhir mereka, di hati mereka, di otak mereka hanya satu, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Jadi bukan dunia, dunia tempat yang hanya kita untuk singgah saja, bukan rumah kita yang abadi, yang kekal hanya di akhirat. Kita lihat diri kita, dunia, kemudian harta kita, dunia, rumah kita, dunia, semua akan hilang, habis, pudar, sebentar doang semuanya. Tidak ada yang kekal. Apa yang kekal? Tidak ada kekal. Yang kekal hanya adalah akhirat, yaitu kita luangkan diri kita semaksimal mungkin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pantas Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Jadi pada ayat yang ketiga ini Allah katakan khafidatur rafi'ah. Allah rendahkan serendah-rendahnya orang-orang kafir. Mereka Allah tempatkan di neraka yang paling bawah, dan Allah adab mereka dengan adab yang sangat-sangat pedih. Rafi'ah, Allah angkat derajat orang-orang mukmin dalam surganya Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, dan bahkan Allah akan anugerahkan kepada orang mukmin tadi, laki perempuan, dengan nikmat yang sangat-sangat luar biasa dahsyatnya. Kemudian ayat yang keempat, idza rujjatil ardu rajja. Tafsirnya adalah idza zulzilatil ardu zilzalan syadidan. Apabila bumi ini digoncangkan Allah Subhanahu wa taala dengan goncangan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Gempa saja baru 5 skala Richter itu sangat menakutkan. Apalagi orang yang pernah mengalami gempa itu sampai 7 skala Richter, itu sangat menakutkan. Jadi kita kan nggak boleh di dalam gedung, harus di mana? Di luar gedung kita. Itu sangat menakutkan. Kita kan pernah merasakan Limu ya, yang gempa di luar Jakarta, tapi kita merasakan apa? Goyangnya. Sebentar saja itu sangat menakutkan, luar biasa. Sangat menakutkan. Sebentar saja, hanya hitungan beberapa detik saja, itu sangat menakutkan. Dan bahkan orang yang sudah mengalami, bahkan dengan durasi sudah menitnya sudah banyak, mereka pun sama trauma terhadap gempa yang mereka sudah pernah alami. Bagaimana dengan dahsyatnya gempa guncangan yang terjadi pada hari kiamat, yang Allah katakan tadi, idza rujjatil ardu rajja. Apabila bumi Allah akan goncangkan dengan goncangan yang sangat-sangat luar biasa. Bagaimana gambarannya? Allah goncangkan dengan goncangan yang sangat-sangat luar biasa, bihaitu yanhadimu ma fawqaha min bina'in wa jabalin. Seluruh bangunan-bangunan, seluruh gunung-gunung yang ada di atas bumi semua akan hancur. Semua akan hancur. Gedung-gedung akan hancur. Kemudian gunung-gunung yang kokoh, yang sangat kuat, yang Allah katakan sebagai pasah bumi, akan hancur. Kita bisa bayangin, kalau gunung saja hancur, yang menjadi kokoh, yang menjadi pasah bumi yang sangat kokoh tadi, apalagi kita, ya Allah. Gunung saja yang kokoh itu, yang sebagai pasah bumi, Allah hancurkan dengan goncangan-goncangan nanti pada hari kiamat. Sampai demikian. Jadi gambaran Allah goncangkan dunia ini pada waktu terjadi hari kiamat adalah bahwasanya semua sesuatu yang ada di atas bumi ini semua akan Allah hancurkan. Bangunan-bangunan, gunung-gunung, semua akan digoncangkan, akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu gambaran yang paling gampang
digambarkan oleh para ulama tafsir bahwasanya bila datang hari kiamat, idza rujjatil ardu rajja, bumi akan Allah goncangkan dengan goncangan yang sangat-sangat luar biasa. Tadi gambarannya semua yang di atas bumi, dari bangunan-bangunan, gedung-gedung bertingkat, rumah-rumah, kemudian gunung-gunung akan menjadi Allah hancurkan. Ya Allah, sangat mengerikan. Kayaknya kita nggak bakal ngalamin ya, insya Allah ya. Kayaknya kita nggak bakal ngalamin. Kenapa demikian? Nanti sudah, kalau seandainya terjadi hari kiamat, ada tanda-tanda gejala alam. Apa yang pertama? Yang pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Jadi kalau sudah kita melihat matahari terbit dari sebelah barat, maka ini menunjukkan gejala alam akan sebentar lagi terjadinya hari kiamat. Yang kedua adalah di antara binatang yang akan punah, yang akan hilang, sama sekali tidak ada. Bila sudah mendekati hari kiamat adalah tidak ditemukan lagi belalang. Kalau sampai masih ada belalang, berarti masih jauh apa? Hari kiamat. Jadi tandanya begitu. Belalang itu apa sih? Ya belalang ya, paham ya? Belalang. Iya belalang ya. Ada yang balang ya, bilangnya belalang kayu, ada yang hijau ya, ada yang coklat. Bila sudah tidak ada, maka sudah mendekati datangnya hari kiamat. Mana buktinya? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meminta dicarikan belalang kayu oleh seluruh pasukan-pasukannya. Tolong carikan belalang kayu. Kata seluruh pasukannya, wahai ada apa khalifah ini? Sampai kau memerintahkan kami untuk mencarikan belalang kayu. Bila sudah tidak akan kata Sayyidina Umar, bila sudah tidak ada belalang kayu, maka berarti sudah mendekati datangnya hari kiamat. Kita bilang apa tadi? Walang apa? Apa tadi? Walang apa? Walang sangit. Ada pokoknya jenisnya seperti itu. Belalang hijau, ada yang coklat, ya, macam-macam ya. Ya, pokoknya macam-macam. Kalau sudah hilang, sudah tidak ada, maka berarti mendekati hari kiamat. Sekarang masih banyak belalang ya. Iya, dimakan betul ya. Ada yang dimakan, ada yang jadi rempeyek ya. Ya, ada yang rempeyek. Iya betul. Sekarang masih banyak belalang. Itulah ayat yang keempat yang kata Allah Subhanahu wa taala, idza rujjatil ardu rajja. Kemudian ayat yang kelima, wa bussatil jibalu bassa. Dan akan Allah hancurkan, dihancurkan semua gunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunungnya hancur. Kalau sudah goncangannya keras, gunungnya hancur. Gunung yang begitu kokoh sebagai pasak bumi hancur. Apalagi kambing, apalagi manusia, apalagi yang lainnya. Kalau yang kokoh saja yang menjadi pasak bumi hancur, maka akan menjadi hancur sehancur-hancurnya dengan bayangan tadi. Kata Allah tadi bahwasanya wa bussatil jibalu bassa, akan dihancurkan gunung-gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakanat haba'an munbatta. Kalau sudah hancur, kata Allah Subhanahu wa taala, gunung tadi fasaratil jibalu gubaran muntashiran, maka gunung seperti debu-debu yang berterbangan. Ya Allah, gunung saja hancur yang pada akhirnya seperti debu yang berterbangan, apalagi kita manusia. Gunung yang menjadi pasak bumi yang sangat-sangat kokoh, pada waktu terjadi hari kiamat, Allah katakan wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha. Pada ayat yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6, fakanat haba'an munbatha, maka gunung-gunung tadi berubah menjadi debu-debu yang berterbangan. Berarti kan sangat-sangat luar biasa goncangan yang terjadi pada waktu terjadi hari kiamat ini. Bahkan tadi sekali lagi dinamakan sebagai al-waqi'ah. Kemudian pada ayat yang ke-7, wa kuntum azwajan thalathah ay sirtum fi dhalikal yawm ayyuhal khalaiq thalathata asnaf ithnani fil jannah wa wahidun fin nar. Maka saat itu kalau sudah terjadi hari kiamat,
kemudian Allah bangunkan kalian, Allah bangkitkan kalian semua yang telah mati, maka saat itu semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, wa kuntum azwajan thalathah, Allah bagi menjadi 3 golongan. Saat itu saat Allah bangkitkan semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkitkan, maka Allah bagi menjadi 3 kelompok atau 3 bagian. Yang 2 kelompok ini adalah merupakan ahli surga, 1 kelompok adalah ahli neraka. Saat semua sudah Allah hancurkan, semua sudah Allah musnahkan, semua sudah Allah matikan, jangan lupa saat itu Allah mengatakan limanil mulkul yaum. Sekarang kerajaan, kekuasaan pada hari ini milik siapa? Setelah semua makhluk sudah binasa, semua makhluk sudah hancur, sudah mati semua, tinggal Allah yang maha hidup. Yang ada hanya Allah yang maha hidup. Allah katakan saat itu limanil mulkul yaum. Kerajaan, kekuasaan pada hari ini milik siapa? Milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mengejar-ngejar kekuasaan, hakikatnya adalah orang yang mengejar sesuatu yang mustahil, yang akan kekal dia dapati selama hidup di alam dunia. Dan kekuasaan hanya berapa tahun saja, berapa periode saja, tidak kekal selama-lamanya. Yang kekal adalah ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kekal adalah takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini Allah katakan setelah terjadi hari kiamat, Allah bangkitkan kita semua. Kata Allah pada ayat yang ke-7 ini, wa kuntum azwajan thalathah. Saat itu Allah bagi semua makhluk Allah menjadi 3 kelompok. 2 kelompok merupakan ahli surga, 1 kelompok merupakan ahli neraka. Ya Allah, ahli neraka 1 kelompoknya. Ayat yang selanjutnya pada ayat yang ke-8, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Tafsirnya, fa ahlul jannati alladziina yu'tawna kitabahum bi yaminihim ayyi syai'in hum fi halihim fahum fi ghayati husnil hali fil karamah. Maka ahli surga, ashabul yamin adalah ahli surga. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah adalah ahli surga. Ahli surga yang akan diberikan kitab mereka dengan tangan kanan mereka. Jadi ahli surga nanti akan menerima catatan kitab amalnya. Masing-masing kita nanti ada kitabnya. Ada kitab. Apa isi kitab itu? Catatan amal kita selama hidup di alam dunia. Allah berikan masing-masing kita itu ada namanya lengkap. Fulan bin Fulan, lengkap semuanya. Tidak ada yang sedikit pun meleset dari catatan tadi. Lengkap seluruhnya. Orang-orang yang merupakan ahli surga, kata Allah Subhanahu wa taala, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Bagaimana pengertiannya? Ahli surga akan diberikan catatan kitab amal mereka, mereka menerima dengan tangan kanan mereka. Jadi bila menerima dengan tangan kanan kita, maka itulah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita insyaallah akan menjadi ahli apa? Ahli surga. Jadi kita sering minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah catatan kitab amal saya dengan menggunakan tangan kanan saya. Jadi ahli surga Allah katakan demikian, bahwasanya mereka akan menerima catatan amal-amal kitab-kitab mereka dengan tangan mereka. Menunjukkan apa? Bahwasanya mereka dalam keadaan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menerima catatan kitab amal mereka dengan tangan kanan mereka, ini menunjukkan bahwa ahli surga adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang berikutnya yang ke-9, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Lawanannya, siapa ini ashabul masy'amah? Jadi sekali lagi, ahli surga adalah ashabul maimanah. Sementara ashabul masy'amah, siapa ini?
wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah, maka ulama tafsir mentafsirkan fa ahlun nar wa ahlun nar alladzina yu'tawna kitabahum bishimalihim ayyu syai'in hum fi halihim fahum fi ghayati su'il hal wa hum fil hawani wal adab. Ahli neraka yang akan diberikan catatan amal-amal di kitab mereka, mereka akan terimanya dengan tangan kiri mereka. Jadi kalau sudah menerima dengan tangan sebelah kiri, berarti menunjukkan ini adalah ahli neraka. Maka mereka ahli neraka bila sudah Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan kitab amal-amal mereka menggunakan tangan kiri mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berada pada kehinaan dan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah catatan amal kitab aku dengan tangan sebelah kananku. Jangan kau berikan dengan catatan tangan sebelah kiri. Jadi kita mohon kepada Allah demikian. Kita selalu mohon kepada Allah dengan kalimat demikian. Ya Allah berikanlah catatan amal kitab aku itu dengan menggunakan tangan sebelah kanan. Tadi ashabul maimanah adalah ahli surga, sementara ashabul masy'amah adalah ahli neraka yang mereka akan menerima catatan kitab amal mereka menggunakan tangan kiri mereka, dan mereka akan mendapatkan kehinaan dan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang ke-10, was-sabiqun as-sabiqun. Was-sabiqun as-sabiqun. Siapa pengertiannya ini kalimat was-sabiqun as-sabiqun? Maka ulama tafsir mentafsirkan was-sabiqun alladzina la hisaba alaihim, dan as-sabiqun adalah orang-orang yang tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita nanti akan dihisab. Apa hisab ini? Diperhitungkan semua pekerjaan amal-amal kita selama hidup di alam dunia. Tapi nanti ada orang yang disebut sebagai was-sabiqun as-sabiqun. Siapa mereka ini? Adalah orang-orang yang merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan dihisab, diperhitungkan semua amal-amal yang mereka selama hidup dunia mereka kerjakan. Humul ladzina ishtahrat ahwaluhum wa urifat mahasinuhum. Mereka lah orang-orang yang sudah sangat masyhur keadaan mereka, dan mereka orang yang sangat sudah diketahui kebaikan-kebaikan mereka. Jadi kalau pengen lihat as-sabiqun di alam dunia juga sudah ada. Kalau pengen lihat ashabul maimanah di alam dunia sudah ada. Jadi ini sudah miniatur akhirat kalau di alam dunia ini. Ini orang kerjaannya baca Quran, setelah dia kerja, dagang, usaha, sekolah, dia nggak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu, tidak pernah meninggalkan puasa Ramadan, menunaikan zakatnya, membaca Quran, membaca selawat, baca tasbih, tidak mau berzina, tidak mau syirik kepada Allah. Pastikan ini orang adalah ashabul maimanah. Tapi bila ini orang sampai datang kematiannya, kita lihat sampai datang kematiannya, ini orang kerjaannya tidak mau sholat 5 waktu bulan Ramadan, tidak puasa Ramadan, berani melanggar hukum Allah, memabuk-mabukan, berzina, zalim, kerjaan yang mengunjing saudaranya yang lain, sampai datang kematiannya, maka di hati kita berbicara kemungkinan ini orang adalah ashabul masy'amah. Tapi orang yang luar biasa baiknya, luar biasa solehnya, misalnya di kampung kita atau di kota kita lihat, ini orang-orang yang soleh, ini orang-orang yang sangat luar biasa ibadahnya kepada Allah. Pastikan di hati kita berbicara, inilah yang disebut sebagai was-sabiqunas sabiqun. Jadi bertingkat-tingkat, bertahap-tahap. Siapa mereka ini was-sabiqunas sabiqun? Fahum yasbiqunal khalqa ilal jannah min ghairi hisabin. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah
yang akan lebih cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya hisab perhitungan dari amal-amal mereka selama hidup di alam dunia. Lebih cepat masuknya dalam surga. Karena ada orang yang dihisab oleh Allah yang pada akhirnya masuk surganya agak lambat, banyak prosesnya. Proses ini, proses itu, lama. Ya Allah. Ada orang yang disebut dengan wasabiqun as-sabiqun. Mereka akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sangat cepat, lebih cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hisab tadi. Sehingga para ulama mengatakan as-sabiquna al-khairati fid dunya humus sabiquna al-jannah wa fil uqbah. Ini menjadi catatan penting dari kitab ini, bahwasanya orang-orang yang mereka sangat cepat diri mereka untuk mengerjakan segala macam bentuk kebaikan di alam dunia. Jadi kita kalau lihat ada orang bawaannya mau ibadah aja, setelah dia kerja, dagang, setelah dia usaha, hatinya, badannya, otaknya belum baca Quran, ya begitu ya. Oh, belum qiyamul lail, belum duha, belum qobliyah, belum ba'diyah. Pokoknya setiap kebaikan dia sangat cepat, sangat gercep kata orang sekarang. Sangat cepat, dia gerak cepat untuk apa? Untuk mengerjakan itu kebaikan-kebaikan. Pastikan kata para ulama, orang yang demikian kerjaannya selama hidup di alam dunia, fahumus sabiquna ilal jannah fil uqbah. Mereka lah orang yang sangat cepat nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sendiri sekarang ini tinggal pilih. Ada pilihan semuanya. Mau yang mana? Mau ashabul maimanah atau ashabul masyamah atau wasabiquna as-sabiqun. Jangan kita pilih. Makanya kita, wah udah paling enak jadi apa? Wasabiquna as-sabiqun. Bangun malam jam 3, ambil kita buang air kecil, ambil wudu, qiyamul lail. Kerjain qiyamul lail minimal 2 rakaat. Setelah itu baca Quran, baca selawat, baca la ilaha illallah, baca tasbih sampai masuk waktu subuh. Subuh masuk, kerjakan qobliyah subuh. Kan demikian. Qobliyah subuh sudah selesai, kerjakan sholat fardu subuh, baca zikirnya, baca doanya, baca Quran kembali. Mulai aktivitas baru kita. Ada yang kerja, ada yang dagang, ada yang usaha. Demikian kerjaan kita. Maka insya Allah kita akan menjadi ashabul maimanah atau wasabiqunas sabiqun. Jadi kata ulama demikian. Kalau kita ingin melihat orang yang nanti akan cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yang disebut as-sabiqun as-sabiqun, lihat saja kerjaan dia selama hidup di alam dunia. Bila dia sangat cepat, gercep kata orang sekarang, gerak cepat untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi, dialah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang akan sangat cepat masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui proses hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Wasabiqun as-sabiqun. Ayat yang ke-11, ulaikal muqarrabun. Ulaika as-sabiqun al-muqarrabun ila Allah Ta'ala fi jannatin na'im fi a'la illiyin falahum qurbun indallah. Mereka lah as-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang didekatkan posisi mereka nanti dalam surga Illiyin. Ini surga Illiyin, surga paling tinggi bagi hamba Allah selain Nabi, selain Rasul, disebut sebagai Illiyin, a'la Illiyin, surga yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan didekatkan di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berarti inilah makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka masuk dalam kategori was-sabiqunas sabiqun. Mereka akan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu mereka berada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang disebut sebagai a'la illiyin. Maka mereka bagaimana kedudukannya? Kedudukan mereka sebagaimana adalah pegawai-pegawai istana yang dekat dengan rajanya, sangat dekat. Perdana menteri,
dengan rajanya. Itulah kedudukan bagi orang yang disebut sebagai as-sabiqun as-sabiqun. Nanti pada hari kiamat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya bagaimana? Fahum la yakunu biyadihim syughlun wa la yuraddu alaihim amrun fayataduna bil qurbi wa yatana'amuna bir rahati. Maka mereka saat itu tidak ada lagi kesibukan. Kesibukan kita hanya di alam dunia saja. Kesibukan kita hanya di alam dunia saja. Kita baca Quran, kita qiyamul lail, kita duha, kita ba'diyah, kita haji, kita umrah, kita puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Nabi Daud, puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Tasu'a. Kesibukan-kesibukan tadi hanya sebatas di alam dunia saja. Nanti bila sudah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dekatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka bagi hamba Allah tadi sudah tidak lagi ada kesibukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya sekali lagi saya ulangi, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi perempuan, di otak mereka, di hati mereka satu kalimatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Tidak lagi lain, tidak ada lagi lain di hati mereka, di otak mereka, hanya itu kalimatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa. Kalau dunia sebentar hilang habis, dunia sebentar hilang habis. Kalau akhirat tidak demikian, sangat-sangat kekal abadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli surga ini yang as-sabiqun as-sabiqun, mereka akan menikmati semua nikmat surga dengan sangat nyaman karena sudah capek di alam dunianya. Kalau kita lihat ada orang di alam dunia, masa mudanya dipakai untuk kerja, untuk dagang, untuk bisnis, masa mudanya. Di masa tuanya dia sudah ada tabungan hartanya, punya rumah kontrakannya banyak, punya macam-macamnya banyak. Kenapa demikian? Di masa mudanya dia capek, di masa mudanya dia usahanya, kerjanya, dagangnya capek. Yang pada akhirnya di masa tuanya tinggal apa? Tinggal menikmati. Itu di dunia kita lihat bagaimana orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama hidup di alam dunia capek dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak nanti pada waktu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan masuk menikmati segala macam nikmat di surga Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kenyamanan. Inilah masuk daripada kalimat ayat yang ke-11, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, di surga a'la illiyin. Ayat yang ke-13, thullatun minal awwalin. Kata Allah Subhanahu wa taala, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Aihum as-sabiqun al-iman bil anbiya'i ayanan al-mujtami'un 'alaihim jama'atan kathiratun minal umamis salifah min ladun adama ila nabiyina alaihimus salam. Bahwasanya orang-orang tadi itu yang Allah katakan was-sabiqun as-sabiqun, itu mereka sangat-sangat banyak dari zaman Nabi Adam sampai zaman masih hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalimat was-sabiqun as-sabiqun, kata ulama tafsir mentafsirkan bahwa mereka itu sangat-sangat banyak. Kapan mereka banyaknya? Dari mulai zaman dari Nabi Adam masih ada sampai datangnya zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka sangat banyak. Dari mulai zaman Nabi Adam terus sampai Nabi Muhammad SAW, sampai era sebelum wafatnya Rasulullah, mereka sangat banyak yang disebut dengan as-sabiqun as-sabiqun. Tapi bagaimana dengan masa sekarang ini? Masa setelah era sahabat, masa era at-tabi'in,
atba'i tabi'in sampai hari ini. Bagaimana as-sabiqun ini? Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya wa qalilun min hadhil ummah, maka sangatlah sedikit dari umat Nabi Muhammad saat ini. Jadi as-sabiqun sampai hari ini makin apa? Makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Yang banyaknya dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah masih ada sampai hari ini? Masih ada. Tapi mereka sudah apa? Sudah sangat-sangat sedikit. Yang Allah katakan was-sabiqun itu hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih. Kalimat was-sabiqun hanya orang-orang pilihan yang Allah pilih. Makanya tadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin." Umat Nabi Muhammad 2/3-nya adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah. Kenapa demikian? Umat Nabi Muhammad menjadi ahli surga, penduduk surga terbanyak. 2/3 ahli surga adalah umat Nabi Muhammad. Sisanya umat-umat Nabi yang lainnya. Sisanya umat yang nabi-nabi lainnya. Terbanyak 2/3 adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ada penuh sangat harap kepada Allah dengan kalimat doa yang sering kita mohon kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Justru kita minta kepada Allah, mohon kepada Allah dengan kalimat tadi. Ulang-ulangi kalimat tadi. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pada ayat yang ke-15 tadi, tullatum minal awwalin sudah dibahas. Kemudian wa qalilun minal akhirin pun sudah dibahas. Ayat yang ke-15, ala sururim maudunah. Mereka semua ahli surga ada di mana? Ala sururim maudunah. Ahli surga mereka semua ada di dipan-dipan, tempat-tempat tidur. Sururim maudunah ay mausulatun biddahabi wal fiddati. Tempat tidur yang itu semua bertahtakan emas dan perak. Tempat tidurnya itu bertahtakan emas. Terbuat dari apa? Dari emas dan perak. Kemudian mansujatun bidurri wal yaquti, ditenun dengan permata-permata, dengan mutiara-mutiara, dengan batu-batu yakut. Jadi sangat indah. Tempat tidurnya itu kata Allah Subhanahu wa taala bagi ashabul maimanah dengan as-sabiqun kata Allah Subhanahu wa taala mereka memiliki masing-masing tempat tidur. Tempat tidurnya bagaimana? Terbuat bertahtakan dari emas dan perak dan dirajut dengan permata, dengan mutiara, dengan batu yakut. Indah nggak tuh? Oh, indahnya luar biasa indahnya. Indah, makanya kita udah kerjakan kebaikan yang Allah perintahkan. Itu luar biasa. Tidak tergambar oleh otak kita, tidak terbayangkan oleh otak kita. Kita terbayangkan, ya Allah, subhanallah. Kalau di dunia saja, kalau jamaah bisa melihat ke Dubai, ada orang-orang kaya Dubai itu punya mobilnya berlapiskan emas, kemudian rumahnya berlapiskan emas, semua sampai melihat indah banget, ya, cakep banget, cantik banget. Itu tidak seberapa aja dengan keindahan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak seberapa aja dengan keindahan tadi. Ini baru tempat tidurnya saja tadi Allah gambarkan. Tempat tidurnya itu adalah setiap hamba Allah terbuat dari emas dan perak, dirajut dengan mutiara, dengan permata, dengan batu yakut. Luar biasa. Kaki-kakinya, jadi tanahnya itu tempat tidurnya. Bagaimana dengan tanahnya? Tanahnya Allah ciptakan dari emas pula.
Kemudian kaki-kaki tempat tidurnya itu Allah ciptakan dari permata-permata yang sangat mahal, dia punya nilainya. Allah, kaki-kakinya dari apa? Dari permata. Itu kita tidak bisa bayangkan bagaimana keindahan tempat tidur saja yang Allah berikan untuk ahli surga per orang, per mukmin dan per mukminah tadi. Luar biasa. Makanya sekali lagi, kita seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di hati kita, di otak kita adalah satu kalimatnya, walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairu wa abqa. Kemudian ayat yang ke-16, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Mereka semua ahli surga akan bersandar di atasnya berhadapan. Jadi masing-masing kita nanti tahu, kenal. Oh, itu Mbak Santi itu tahu. Apa saling berhadapan? Tahu nanti ahli surga. Jadi masing-masing tahu, orang saling berhadapan. Kalau kita pernah tidur di umrah atau haji, atau kita pernah tidur di darat, kan saling apa? Saling berhadapan kan, tahu itu teman kita, tetangga kita, saudara kita, adik kita, saling berhadapan. Di surga pun sama demikian. Nanti orang itu tempat tidurnya Allah tempatkan saling berhadapan satu dengan sama lainnya. Allah. Bagaimana tafsirnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, muttaqiina 'alaiha muttaqabilin fala yanzuru ba'duhum ila qafa ba'din. Ini pertama. Maka setiap ahli surga tidak melihat tengkuknya karena saling apa? Saling berhadapan, berarti nggak melihat apanya? Tengkuknya, belakangnya tidak melihat, saling berhadapan. Satu dengan lainnya saling berhadapan, muka dengan muka, sehingga tidak melihat bagian tengkuk belakangnya. Itu yang pertama. Wa hada wasfun lahum bi husnil 'ishrah wal adab wa tahdhibul akhlaq. Wa yuqalu as-sabiquna humul ladzina istamuhum arwahun nuraniyah wa jami'u jihadihim wajhun. Ya Allah, itulah gambaran dari ahli surga yang Allah gambarkan tempat tidur mereka, dipan-dipan mereka nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala saling berhadapan satu sama lainnya. Ayat yang ke-17 kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Akan apa? Mereka akan dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Siapa wildan ini? Wildan ini siapa? Wildan adalah anak-anak muda yang mubukuna abadan ala syakli wildan la yakburuna wa la yaldahuna. Mereka nggak pernah menjadi tua, nggak pernah tua, sudah segitu saja. Itu wildan namanya. Sebagian ulama mengatakan itulah yang merupakan anak-anak dari orang-orang kafir, wildan. Sebagian lagi mengatakan adalah anak-anak yang meninggalnya masih dalam kandungan atau keguguran. Atau sebagian ulama mengatakan itulah anak-anak bayi yang meninggalnya masih kecil atau masih bayi, belum menginjak usia akil balik. Maka mereka nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala akan Allah jadikan sebagai wildan. Wildan ini mereka adalah anak-anak muda yang tidak pernah tua sama sekali. Waktu Nabi mengatakan bercanda kepada orang-orang tua, satu orang nenek, Nabi katakan nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Ini nenek-nenek langsung apa? Langsung nangis sedih. Rasulullah, apakah benar? Benar. Karena semua umat aku dalam surga Allah Subhanahu wa taala usianya sama dengan usia Nabi Isa. Berapa usia Nabi Isa? 33 tahun. Jadi kita semua nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala umur kita adalah 33 tahun. Masih muda gak itu? Masih muda banget itu. 33 tahun semua. Berapa tingginya? Tingginya 60 hasta. Berapa 60 hasta? 30 meter. Jadi setiap ahli surga tingginya 30 meter. Berapa lebarnya? Lebarnya adalah 3,5 meter. Jadi jangan dibayangin, jangan usah. Asal tahu aja. Oh, tingginya luar biasa. Makanya nanti itu tempat tidurnya besar-besar Allah ciptakan. Karena kita masing-masing nanti Allah jadikan tinggi kita 30 meter.
lebar badan kita 3,5 meter. Ya, itu luar biasa. Usianya tadi berapa? Berapa usianya? 33 tahun. Subhanallah. Yang perempuan perawan terus. Iya benar, itu Allah yang menentukan hati pada itu ada. Semua perempuan itu akan menjadi perawan terus. Luar biasa, luar biasa. Keindahan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan mengelilingi tadi kepada ahli-ahli surga ada anak-anak muda. Yang tadi ini anak muda tidak pernah apa? Tidak pernah tua. Usia ini anak muda tidak pernah tua. Inilah yang disebut sebagai wildanun. Mereka bawa apa? Bi'akwabin wa abariqah wa ka'sim min ma'in. Mereka bawa apa? Bi'akwabin. Mereka bawa gelas-gelas. Wa abariqah. Mereka akan bawa ceret-ceret. Wa ka'sim min ma'in. Mereka akan bawa bejana-bejana yang di dalamnya isinya khamar. Khamar yang suci yang mereka ambil dari air yang mengalir. Kalau khamar, bir di alam dunia memabukkan. Bir di alam dunia memabukkan, maka Allah haramkan. Kita tidak boleh untuk meminumnya. Tapi nanti ada khamar di surganya Allah Subhanahu wa taala yang tidak memabukkan. Itulah yang dibawa oleh wildan tadi, yang akan dipersembahkan untuk minum di antara minuman ahli surga. Jadi ahli surga akan Allah berikan tadi yang disebut sebagai khamar. Tapi ingat sekali lagi, khamarnya bukan seperti apa? Khamar di alam dunia yang memabukkan, membuat pusing kepala. Tidak demikian. Ini khamar akan dibawa oleh wildan tadi dan dipersembahkan untuk seluruh ahli-ahli surga. Sampai ini dulu ya. Sampai ayat yang ke-18, bi'akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Silahkan dari jamaah sekalian, mungkin ada pertanyaan. Saya bertanya, Ya, silakan. kan kita katanya kalau di surga kan udah mudah semua ya. Iya. Yaitu kita sama suami bisa bersatu apa sendiri-sendiri gitu. Iya. Nanti bagaimana dengan suami kita? Tergantung amalnya masing-masing selama hidup di alam dunia. Makanya kan Allah pesan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian, para suami, para ayah, para bapak, bahkan wa anfusakum wa ahlikum. Siapa ahli ini? Anak, istri, cucu, jaga semua dari siksa api neraka. Bagaimana cara menjaga diri mereka? Cara jaga anak mereka, istri mereka. Dengan cara itu, kembalikan mereka kepada ajaran syariatnya Allah Subhanahu wa taala, kembalikan mereka kepada ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan mereka kepada Allah dengan cara tadi, ikuti setiap kerjaan-kerjaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain keselamatan yang kekal abadi, kebahagiaan kekal abadi kecuali satu. Ikuti jalan-jalannya Allah Subhanahu wa taala, ikuti jalan-jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti suami, istri, bapak, ibu, anak, cucu akan bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mana hanya sesuami yang soleh saja, sementara mengabaikan istrinya di alam dunia, tidak mau didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan anaknya, mengabaikan cucunya, maka dipastikan suami yang tadi modelnya itu, ayah yang tadi modelnya seperti itu akan menjadi juga keseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mereka adalah sebagai pundak utama dari satu keluarga. Jadi tanggung jawab yang terbesar adalah seorang ayah atau seorang suami. Jadi sekali lagi bisa unggul dengan suami, tapi ingat sama-sama di alam dunia capek untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam bishawab. Ya silakan. Saya dulu pernah dengar Ustaz, katanya kalau jadi pengurus majelis taklim menghindarikan hisab di alam kubur atau di alam
Jangan jadi pengurusnya. Kan pengurus ini kan orang yang mau capek berbuat dalam kebaikan dan ta'lim. Jangan pengurusnya. Orang-orang yang ngaji saja, yang datang belajar agama saja, itu bila sampai datang kematiannya, matinya mati syahid. Orang yang laki perempuan sampai datang kematiannya tetap dalam apa? Dalam belajar ilmu agama. Saya dengan yang semua sama. Kita masih belajar dengan guru-guru kita sampai datang kematian kita. Maka ini orang pastikan matinya mati apa? Mati syahid. Pastikan demikian tuh. Bagaimana dengan pengurus majelis taklim? Kan lebih capek lagi ngajak orang, ayo ngaji yuk, di-share setiap minggunya, setiap per 2 minggunya, setiap per 3 minggunya, setiap sebulan sekali. Itu kan amal soleh dia. Kan amal soleh harus apa? Harus terus menerus kontinu. Amal soleh demikian. Tidak ada amal soleh kecuali terus menerus dikerjakan, baru menjadi amal soleh. Kalau pelajarnya, jamaahnya saja yang datang seperti itu keadaannya, Allah jadikan bila sampai datang kematiannya, matinya, wafatnya pastilah wafat dalam keadaan syahid. Apalagi orang yang menjadi pengurus apa? Majelis ta'lim. Maka sangat-sangat sangat-sangat luar biasa. Tapi capeknya kan juga luar biasa, lebih capek juga. Itulah capeknya dia nanti menjadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengabaikan lelah kita, letih kita selama hidup dalam dunia ngurusin majelis taklim atau menjadi jamaah pengajian. Ini nanti kita nikmati setelah kita sudah berpulang ke rahmatullah. Pas sudah mati, sudah wafat, baru melihat, oh benar, semua janji Allah benar, semua janji Nabi Muhammad benar, tidak ada yang dusta sama sekali. Demikian Allahu a'lam bishawab. Sampai saya baca satu keterangan hadis Rasulullah SAW, bila ada orang yang meninggal kemudian dilalui oleh orang-orang yang belajar agama, itu kuburnya Allah akan azab dari siksa Allah selama 40 hari. Ini ada makam, pemakaman umum atau yang wakaf atau yang keluarga. Ini kita orang yang lagi belajar agama lewat ke makamnya itu, lewat doang, tidak ngapain. Itu Allah angkat adabnya selama 40 hari 40 malam untuk orang ahli kubur itu. Subhanallah. Sebab keberkahan dari orang yang belajar ilmu agama. Apalagi orang yang belajarnya langsung, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematiannya. Apalagi dia bisa berbagi kepada suaminya, berbagi kepada anak-anaknya, disampaikan lagi di rumah nanti, "Pak begini, ayah begini, nak begini", disampaikan lagi. Itu menjadi amal soleh dia nanti pada waktu berhadapan dengan Allah Subhanahu. Demikian Allahu a'lam bishawab. Mengenai yang beramal membaca al-waqi'ah mendatangkan rezeki. Iya betul. Gimana? Iya betul. Betul. Dan ada hadisnya Rasulullah SAW, orang yang baca surah al-waqi'ah tidak akan selama-lamanya Allah berikan kefakiran. Istiqamahkan, tapi tetap kerja, tetap usaha, tetap mengajar, tetap dagang. Bukan berarti kerja, bukan. Tetap bekerja. Baca al-waqi'ah. Kapan bacanya? Kapan saja. Bacanya kapan saja. Tapi ada waktu yang paling ulama anjurkan. Kapan? Ba'dal asar. Bacanya setelah waktu asar. Bahkan ada ulama yang mengatakan bacanya berulang-ulang. Sampai berapa kali? Berulang-ulang. Bahkan ada ulama yang mengatakan sampai 15 kali ba'dal asar. Kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup sekali saja. Yang penting sehari jangan sampai apa? Jangan sampai tinggal membaca surah al-waqi'ah. Jangan tinggal. Kalau sudah istiqamah, biasanya rezekinya Allah kasih lancar. Ada aja pokoknya. Depan nggak ada, belakang dapat. Samping kanan ketutup, kiri terbuka. Kan begitu. Artinya Allah bukain rezekinya. Di mana kursador arah penjuru angin, Allah bukakan. Di sini tutup, belakang Allah bukakan. Jadi tidak ada yang Allah tutup sama sekali. Rezekinya Allah kasih lancar. Sekalipun sedikit. Sebab keberkahan baca surah al-waqi'ah. Amalkan itu. Tadi waktunya adalah setelah sholat fardu asar. Demikian Allahu a'lam bishawab.
Udah Ustaz? Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah.